kamu melakukan pembukaan perlintasan tanpa izin, itu kamu membahayakan orang. Dan harus bertanggung jawab secara hukum. Biasanya gitu, minta gitu aja. Tetap ada yang jaga gitu. Iya, anak-anak sini gitu. Biar sampai nggak nganggur total, Pak, si anak-anak sini gitu. Perlintasan yang ada di belakang saya ini statusnya adalah ilegal karena tidak memenuhi safety assessment. Namun masalahnya dari banyak warga lokal yang berjaga di sini, mereka bahkan menjadikan ini sebagai mata pencaharian mereka. Sebuah tragedi kecelakaan terjadi antara rangkaian kereta rel listrik dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi yang tengah melintas di stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu. Belasan orang korban meninggal dunia dan ratusan korban luka-luka akibat insiden tersebut. Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap, malam itu terdapat 2 kecelakaan kereta di waktu yang berdekatan. Tabrakan pertama melibatkan taksi listrik dengan rangkaian kereta rel listrik 5181B di sebuah perlintasan sebidang liar, dan tabrakan kedua antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL perjalanan luar biasa 5568A. Selain persoalan teknis taksi listrik, KNKT juga mengungkap adanya masalah pada sinyal tambahan di lokasi kecelakaan. Ditambah kondisi wilayah saat malam hari yang dipenuhi oleh sumber cahaya lain dari keberadaan pasar dan tempat tinggal warga di sekitar rel. Sinyal bantu tadi yang terdistraksi dengan lampu-lampu sekitarnya. Kalau masinis bisa melihat sinyal bantu dengan baik, itu juga jaraknya sekitar dari tabrakan itu dengan penampakan 200 meter di muka sinyal bantu, itu juga bisa membantu menghindari kecelakaan tersebut. Tapi karena ada distraction, maka si masinis dan asisten masinis tidak bisa melihat, dan artinya di sini ada gangguan di sinyal UB tadi, Pak. Perlintasan tanpa palang pintu resmi masih menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, utamanya bagi para pengendara kendaraan bermotor. PT Kereta Api Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2026, tidak kurang 1074 kecelakaan kereta terjadi di perlintasan sebidang. Celakanya, 80% kecelakaan disebabkan karena perlintasan sebidang tidak terjaga. Ironisnya, dari total jumlah 3.674 perlintasan sebidang saat ini, hampir separuhnya tidak terjaga. Faktanya, keberadaan perlintasan kereta api sebidang liar masih kita jumpai di sejumlah tempat. Salah satunya perlintasan yang terletak di Jalan Gedung Walet, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini. Dibuka sekitar tahun 1990, operasional perlintasan dikendalikan secara swadaya oleh masyarakat sekitar hingga saat ini. Dari 97 dulu belum ada palang pintu, Pak. Tuh, tahun berapa lagi tuh baru ada palang pintu. Palang pintunya kondisinya bagaimana, Pak? Masih tangan aja. Itu palang pintu yang bikin siapa, Pak? Dulu dari desa Mekarsari, Pak. Dari apa itu bikinnya, Pak? Pipa, Pak. Besi. Pipa. Besi. Tidak heran sudah puluhan tahun berjaga,
Relawan palang pintu ini belum pernah sekalipun dibekali pelatihan prosedur keselamatan dan keamanan di perlintasan. Buka tutup palang pintu hanya mengikuti perubahan sinyal lampu pada saat kereta akan lewat. Sembari mengatur pergerakan kendaraan yang melintas, para relawan juga menjaring rupiah dari para pengendara. Sebab itu mereka mengaku khawatir saat mendengar kabar perlintasan liar akan beralih rupa menjadi perlintasan resmi berpalang pintu otomatis. Kalau lagi rame bisa 200. 200.000. Iya, bagi 3 tuh. Sama kenek yang nutupin. Terus kalau nanti seandainya sudah dipasang palang pintu otomatis bagaimana, Pak? Ya saya gitu minta gitu aja. Tetap ada yang jaga gitu. Biar sampai nggak nganggur total, Pak. Sian anak sini gitu. Biar kata kita nggak ada gajinya ya tetap ada yang kosong nih. Tetap dijagain sama yang lain gitu. Harus isi terus. Tengah malam hujan besar. Tengah malam, lah tetap dijagain, Pak. Biar ada hujan angin juga. Selama ini perlintasan liar ini digunakan oleh para pengendara kendaraan bermotor untuk menuju ke wilayah Kalibaru, Desa Mekarsari, kemudian ke Cikarang dan juga Kota Bekasi. Nah, perlintasan ini dipilih karena bisa memangkas jarak tempuh yang lebih cepat dibandingkan lewat jalur biasa yang tentu akan memakan waktu lebih lama. Nah, terutama pada saat masa berangkat ataupun pulang kantor, dan kondisi ini memaksa para relawan penjaga perlintasan di sini ini untuk bergerak cepat, fokus dalam mengatur arus kendaraan yang melintas sambil mengawasi kereta yang akan melintas. Karena jika lengah sedikit saja, nyawa para pengendara motor lah yang menjadi taruhannya. Nore, komuter lain, Saunggali, Mata Remaja, komuter lain paling banyak. Dalam dokumen perjalanan kereta yang diterima oleh relawan pada tahun 2025 silam, ada lebih dari 300 perjalanan kereta yang melintas di perlintasan ini setiap harinya. Tidak jauh dari Jalan Gedung Walet, sebuah perlintasan liar di Jalan Yaping, Tambun Selatan juga ramai dilintasi pengendara motor. Perlintasan dengan lebar palang sekitar 2 meter ini setiap hari menjadi alternatif pilihan pengendara yang ingin menuju kawasan Cikarang, Kota Bekasi, atau sebaliknya. Ali, salah seorang pengendara, mengaku dapat memangkas waktu lebih cepat untuk sampai ke tujuan melalui perlintasan ini. Pak Ali, jaraknya beda jauh nggak kalau lewat jalur biasa? Ya lumayan, muter aja. Lumayan muter ya, sekitar berapa lama tuh perbedaannya? Paling 15 menit lah. Meskipun ada resiko di sini Pak, karena palangnya manual. Ya kita perhatiin sama itunya aja, penjaga palangnya aja. Yang penting kita jangan nyelonong aja lah. Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, saat ini jumlah perlintasan tidak terdaftar atau liar di Bekasi mencapai 54 perlintasan. Kondisi tersebut mesti mendapatkan perhatian serius karena hampir sebagian besar perlintasan sebidang liar tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan yang memadai. Jika saya menjadi penjaga, patokannya ini menggunakan spion. Jadi semua dilakukan dengan cara manual ya, dengan menggunakan spion seperti ini. Kondisi perlintasan sebidang liar yang jauh dari standar keamanan dan keselamatan kerap kali menelan korban jiwa. Dalam 3 tahun terakhir, KAI mengungkap terdapat 964 orang menjadi korban kecelakaan di perlintasan sebidang. Penyebabnya hampir sebagian besar dipicu oleh perilaku kurang disiplin para pengendara yang nekat menerobos saat palang pintu ditutup. Soal
angka kecelakaan sendiri kalau kita melihat trennya dalam beberapa tahun terakhir itu apakah meningkat ataupun menurun? Kita bandingkannya dengan frekuensi perjalanan kereta ya. Dari tahun ke tahun itu kan nambah perjalanan kereta. Dulu 10 tahun yang lalu mungkin perjalanan kereta itu 500-600, sekarang sudah 1.100. Khusus Jabodetabek misalkan gitu ya. Jadi dari persentasinya. Kalau kita lihat dari angka, itu sebenarnya naik turun. Tetapi yang namanya safety, nggak berbicara seberapa banyak, tapi berbicara tanggung jawab moral kita terhadap nyawa gitu. Segala sesuatu yang terjadi di perlintasan itu berat gitu ya. Artinya lokomotif itu beratnya berapa ton, ratus ton gitu istilahnya. Jadi itu kan sangat berbahaya gitu. Dan satu kereta itu mengangkut ratusan bahkan ribuan orang. Kebayang nggak ketika kita membuka itu secara ilegal? Di kota besar seperti Jakarta, perlintasan sebidang tanpa palang pintu juga menjadi masalah serius yang mesti segera diatasi. Apalagi di tengah tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat di kota ini berpotensi menjadi gangguan keselamatan berlalu lintas. Oke, nah Bapak ini berarti swadaya, relawan atau gimana Pak? Kita swadaya aja Pak. Iya Pak. Sini ya, Bapak? Warga sini saya. Sudah berapa lama Pak berarti? Kita udah hampir 7 tahunan lah Pak ya. Iya Pak. Jauh dari kata layak, seperti inilah kondisi perlintasan liar di kawasan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Lokasinya tepat menempel dengan akses permukiman padat penduduk. Para penjaga yang bertugas membuka tutup palang menggunakan kaca spion bekas mobil untuk melihat pergerakan kereta dari arah belakang. Sementara kereta dari arah sebaliknya lebih mudah terpantau karena berada di trek lurus. Jika saya menjadi penjaga, patokannya nih menggunakan spion. Jadi semua dilakukan dengan cara manual ya, dengan menggunakan spion seperti ini. Jadi memang petugas yang ada di sini harus waspada, harus siaga setiap saat karena menggunakan manual. Seperti terlihat saat ini ada kereta yang akan segera melintas sehingga ditutup kembali. Saat ini terdapat puluhan perlintasan ilegal yang tersebar di wilayah Daop 1 Jakarta, meliputi sebagian wilayah di Jawa Barat dan Banten. Kondisinya belum semuanya ditertibkan. Yang tidak dipenuhi syarat-syaratnya dari perlintasan ini apa Pak? Seperti misalkan penjaganya ya, jadi penjaga itu harus juga ada kompetensinya, tersertifikasi, terus palang pintu perlintasan itu juga harus terkoneksi, terintegrasi dengan sistem peralatan persinyalan yang ada di KAI. Jadi ini untuk memudahkan mobilitas ini dibangun oleh warga sendiri ya Pak ya? Ya seperti itu. Pintu perlintasan liar itu tidak langsung jadi ya. Biasanya hanya untuk pejalan kaki misalkan. Terus dia lama-lama bikin untuk seperti bisa motor lewat seperti itu. Terus setelah motor lewat dibiarkan kendaraan roda 4 bisa lewat juga dan atau kendaraan roda 4 lebih lah. Dengan frekuensi perjalanan yang cukup padat mencapai 1065 perjalanan kereta api setiap harinya, keselamatan masyarakat di perlintasan tanpa palang pintu, baik resmi maupun liar, tentu wajib ditingkatkan. Maklum saja, dari target 40 perlintasan yang akan ditertibkan hingga akhir Mei lalu, baru sekitar 45% atau 18 titik yang sudah ditutup. Sementara 55% sisanya masih terus berproses. Kami memastikan berada di waktu yang aman, artinya tidak ada kereta yang melintas. Nah, perlintasan yang ada di belakang saya ini statusnya adalah ilegal karena tidak memenuhi safety assessment. Dari banyak warga lokal yang berjaga di sini, mereka bahkan menjadikan ini sebagai mata pencaharian mereka. Ada yang mendapatkan Rp100.000 setiap hari, atau mungkin Rp80.000, atau mungkin kurang dari itu. Tapi yang jelas mereka menggantungkan hidup mereka dari sini. Nah, itulah salah satu tantangan atau kendala yang dihadapi dalam rencana penertiban palang sebidang seperti ini. Dilema itulah yang harus dicarikan solusi.
Karena biar bagaimanapun yang terpenting adalah menjamin keamanan dan keselamatan bagi warga, bukan hanya mereka yang berada atau naik penumpang kereta, tapi juga tentu saja warga yang melewati perlintasan yang ada di sini. Itulah yang harus dihadapi oleh stakeholder atau pihak berwenang yang akan menertibkan perlintasan sebidang seperti ini. Tahu-tahu melintas belum waktunya, misalkan kayak jam 1:04, ini ntar 01 atau 02 udah lewat. Pasca peristiwa kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, kondisi perlintasan di sepanjang jalur Depok, Bogor, dan Tangerang pun tidak luput dari sorotan. Sejauh pengamatan realitas, di sepanjang jalur Depok Citayam ini ada sedikitnya 5 perlintasan liar yang dijaga oleh warga lokal secara swadaya. Dari kejadian di Bekasi itu, jadi makanya sekarang mau dibikinin palang pintu resmi. Buat lokasinya di sini. Yang itu, oke. Sama ini. Sama ini dua ya. Nggak ada ormasnya. Nggak ada ormas. Jadi siapa yang mau jaga silakan, tapi mesti tanggung jawabnya, mesti punya tanggung jawab. Meski dicap ilegal, untuk mendukung kelancaran selama berjaga, para penjaga membekali diri dengan alat komunikasi handy-talkie yang mereka beli secara patungan. Bahkan, untuk mempermudah koordinasi antar perlintasan, masing-masing mereka beri kode khusus. 33, 53, 99, 29, dan 59. Jadi, makasih buat 33, 53, 59, palang pintu 99 aman, makasih. Terhubung ke stasiun Bang, atau ke jalur resmi? Enggak. Jadi kita dari jalur-jalur ini aja, yang tidak resmi itu. Membantu banget Bang ya? Alhamdulillah membantu. Jadi kita juga nggak terlalu pusing-pusing banget ya. Nggak kayak dulu kita kan pusing. Penutupan perlintasan sebidang liar juga akan dilakukan di wilayah Tangerang. Para penjaga perlintasan di lokasi ini bahkan sudah mendengar rencana tersebut sejak beberapa tahun lalu. Cuman ngedengar aja ini mau ditutup. Cuman saya pribadi ya sayang amat kalau ditutup gitu, kasihan warga. Kalau saya mah udah itu aja sih harapan saya dari PT KAI, ya udah nggak usah ditutup, emang ini akses dari zaman dulu juga kan udah dibuka. Perlintasan liar di kawasan Tanah Tinggi Kota Tangerang ini sedianya dilalui oleh rangkaian kereta rel listrik dan kereta bandara setiap harinya. Lokasi perlintasan yang berada tepat di posisi menikung, utamanya jalur kereta bandara, membuat para penjaga harus ekstra waspada saat membuka tutup palang. Pasalnya, pergerakan kereta di lintasan ini kerap tidak sesuai waktu yang telah diinfokan ke para penjaga. Kondisi ini membuat petugas harus cermat saat buka tutup perlintasan. Kesulitannya yang ini aja sih, yang tikungan ini nih, sering tahu-tahu melintas belum waktunya. Belum waktunya, belum menitnya udah melintas. Misalkan kayak jam 1:04, ini ntar 01 atau 02 udah lewat. Saat ini jumlah total perlintasan sebidang di seluruh daerah wilayah operasi kereta aktif mencapai 1.942 perlintasan aktif. Sebanyak 1.405 merupakan perlintasan resmi atau terdaftar, dan 27,7% sisanya atau sekitar 537 merupakan perlintasan liar. Sebaran perlintasan liar terbesar berada di jalan kabupaten kota. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 menyebut, kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang dibebankan kepada pemilik jalan sesuai kelasnya. Meski sudah diatur secara tegas siapa yang bertanggung jawab, penanganan perlintasan sebidang liar kerap kali menemui sejumlah kendala. Soal rencana penertiban ataupun penutupan perlintasan sebidang yang liar ini, Bu Ana, jadi kapan target ini semua akan ditutup dan titik-titik yang akan ditutup itu di mana saja? Ketika kita kick off bersama dengan DJKA,
itu fix yang di angka 1.800 lebih, kemudian 1.600 lebih kita petakan mana yang memang harus dibangun oleh flyover. Ini kan Bekasi ada rencana mau dibangun flyover atau underpass karena frekuensi perjalanan kendaraan di luar kereta api juga cukup tinggi di sana, gitu ya, kebutuhan masyarakat, sehingga ini harus difasilitasi dengan underpass ataupun flyover. Kalau enggak ya jalanan akan macet, perjalanan kereta juga nggak aman. Kita berbicara safety ya sekarang, berbicara safety. Jadi tegas aja. Jadi 1.800 itu sudah dikasih, sudah di mapping kan, ada 172 yang harus ditutup, dan ada 1.600 itu yang dikasih palang pintu otomatis, dikasih penjagaan juga, dan mungkin nanti secara bertahap akan ada CCTV. Jadi nggak cuman itu dibutuhkan masyarakat atau tidak, tapi safe nggak? Gitu, di tikungan dia buka kan berbahaya banget. Pembenahan perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu saat ini menjadi prioritas pemerintah demi menekan resiko kecelakaan. Anggaran yang diperlukan untuk mengakomodir langkah tersebut pun terbilang jumbo, yakni mencapai 800 miliar rupiah lebih. Untuk menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Selanjutnya ada sekitar 1.638 perlintasan sebidang yang belum terpasang palang pintu dan belum terjaga, akan segera dibangun dan kita harapkan dapat selesai dengan segera. Jumlah dana atau anggaran yang dipersiapkan kurang lebih sekitar 800 miliar dan itu akan kami segera laksanakan. Sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 94 bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup. Keberadaan perlintasan liar saat ini bagai jamur di musim penghujan. Satu ditutup, perlintasan liar baru akan muncul, begitu seterusnya. Ribuan perlintasan liar kini seolah beralih fungsi menjadi ladang cuan bagi para penjaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.